Selamat jumpa kembali pada mata kuliah Ekologi Manusia. Kali ini kita akan belajar mengenai gerakan lingkungan ketiga Kota Hijau. Saya Ekawati Sriwahyuni. Tujuan pengajaran kali ini adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan dan menganalisis gerakan lingkungan. Kuliah ini akan terdiri dari 3 sub pokok bahasan, yaitu pendahuluan mengenai urban dan urbanisasi, kemudian mengenai gerakan lingkungan perkotaan, dan kemudian tentang kota hijau. Mari kita mulai dengan mempelajari mengenai konsep urban dan urbanisasi. Urbanisasi atau pertumbuhan proporsi penduduk yang tinggal di area urban atau perkotaan memang tidak dapat dihindari. Secara global, persentase manusia yang tinggal di wilayah perkotaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1950 hanya 30% penduduk perkotaan. Pada tahun 2020 sekarang itu sudah mencapai 56,2% dan pada tahun 2050 diproyeksikan sekitar 66% atau lebih. Sebetulnya daerah perkotaan itu hanya meliputi 1-6% saja dari permukaan bumi ini. Namun demikian, perkotaan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap ekosistem karena mempunyai tata ekologi yang sangat besar dan kompleks. Menurut riset dari The Global Rural Urban Mapping Project pada tahun 2005 itu, area perkotaan mencapai 3% dari permukaan bumi. Dan pada tahun 2020 sudah mencapai 4%. Ahli ekologi baru-baru ini telah mulai meneliti bagaimana keseluruhan struktur dan fungsi membentuk dan dibentuk oleh pembangunan kota. Untuk melakukan suatu penelitian di ekosistem urban, misalnya suatu penelitian untuk mengetahui pola urbanisasi telah mempengaruhi proses-proses ekologi, misalkan ya topiknya, tidaklah mudah karena kita harus menentukan dulu apa yang termasuk sebagai ekosistem urban. Kita harus mengenali bahwa wilayah an urban area is not simply a human-dominated area. Jadi apa definisi dari istilah urban dan ekosistem urban itu? Pada tabel 1 menunjukkan definisi urban yang digunakan oleh ahli ekologi dan sosiologi dan juga definisi urban atau perkotaan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Pada tabel 1, pertama kita lihat definisi menurut ekologi, ya, disiplin ekologi yang diajukan oleh Emin pada tahun 1974 yang mendefinisikan urban sebagai area yang terdiri dari rumah-rumah dan lapangan terbuka. Kekuatannya menyatakan suatu bentuk fitur tertentu, tapi kelemahannya tidak memasukkan kepadatan penduduk tentunya. Disiplin ekologi berikutnya juga mengajukan definisi urban, yaitu Erskine pada tahun 1992 bahwa urban adalah built-up area. Memang kekuatannya ringkas, ya, tapi tidak jelas apa yang dimaksud dengan built-up itu. Disiplin ekologi yang ketiga oleh Odum pada tahun 1997 yang mengatakan bahwa definisi urban adalah area yang menggunakan paling sedikit 100.000 kilokalori per meter persegi per tahun. Kekuatannya adalah berdasarkan nilai tukar internasional. Ya, semua orang tahu apa itu kilokalori per meter persegi. Tapi menjadi kelemahan juga sulit mengukur dengan cepat. Ya, dengan tepat. Berapa kita menggunakan energi. Nah, kemudian dari disiplin ilmu sosiologi dengan referensi dari Biro Sensus Amerika bahwa definisi urban adalah area yang berpenduduk di atas 2.500 orang
dengan 620 kepadatan. Nah, kekuatannya adalah persis termasuk populasi dan kepadatan per kilometer persegi. Tapi kelemahannya juga arbitrary. Ya, jadi itu bisa didefinisikan berapa saja gitu. Karena kemudian di atas 2.500 itu bisa berapa saja. Nah, kemudian dengan disiplin ilmu sosiologi lagi, PBB pada tahun 68 mendefinisikan urban sebagai area berpenduduk di atas 20.000 orang. Kekuatannya juga persis, kita tahu bahwa di atas 20.000 orang itu adalah perkotaan. Tapi juga arbitrary lagi, tidak memasukkan kepadatan. Dalam area berapa luas 20.000 orang itu. Ya, jadi itu memang definisi urban yang selama ini diadakan, yang telah dibuat definisi. Nah, BPS ya, Badan Statistik Indonesia ya, dalam mendefinisikan area urban mengacu pada suatu desa setara dengan area administratif yang memenuhi kriteria tertentu seperti kepadatan penduduk di atas 5.000 orang per kilometer persegi, persentase rumah tangga pertanian kurang dari 25%, dan sejumlah fasilitas urban, misalnya jalan, fasilitas pendidikan formal, pelayanan kesehatan umum, dan lain-lain, jumlahnya lebih atau sama dengan 8. Jadi wilayah urban mungkin sebuah kota besar atau cities dalam bahasa Inggris, kota kecil, towns, atau gabungan beberapa kota atau conurbation. Tapi tidak termasuk tempat tinggal pedesaan seperti desa-desa atau dusun-dusun. Yang disebut sebagai conurbation itu adalah, atau konurbasi itu misalkan Jabodetabek. Nah, itu adalah gabungan dari beberapa kota. Ya, seperti Greater, kalau di Jepang itu Greater Tokyo, itu adalah kota Tokyo dan sekitarnya. Jadi kita punya beberapa wilayah konurbasi. Di Surabaya ada misalkan gerbang kota Susila, misalkan ya Gresik, Sidoarjo dan seterusnya itu misalkan. Nah, masalah perkotaan sebetulnya adalah terjadinya urban sprawl atau pelimpahan wilayah urban, yaitu pertumbuhan yang tidak terkontrol meluas dari pusat kota ke pinggiran. Nah, dengan menambah luas total kota, maka akan memperpanjang jarak tempuh komutasi, menambah konsumsi bahan bakar fosil, artinya meningkatkan emisi CO2, dan peningkatan suhu udara. Urbanisasi dan urban sprawl menciptakan masalah-masalah ekologi urban. Berikut ini adalah contoh apa yang disebut sebagai kota besar ya, atau city of Jakarta, kota Jakarta, atau town ya, town of Klaten, atau kota kecil, kota Klaten. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia dua-duanya kita sebut kota gitu ya, tapi dalam bahasa Inggris akan jelas bedanya antara city dan town gitu ya. Kota besar dan kota kecil. Nah, gambar ini menunjukkan apa yang disebut sebagai urban sprawl tadi, dan contohnya adalah perluasan kota Jakarta ya, yang dari tahun 1972 sampai 2005, yaitu sekitar 30 tahun ya. Kita lihat dari pertumbuhannya yang semula hanya di sekitar Jakarta Utara, kemudian terus Jakarta Pusat, Jakarta Utara, kemudian terus berkembang terus sampai daerah Jakarta Selatan sampai masuk ke Kota Bogor. Gambar berikut ini adalah menunjukkan Jakarta urban sprawl. Jadi perkembangan kota Jakarta mulai dari tahun 1972 yang hanya ada di Jakarta Utara, tapi kemudian terus berkembang sampai pada tahun 2005, sampai pada daerah yang sangat luas, yaitu berapa kali lipat itu dari daerah yang semula, terus ke Jakarta sampai ke
wilayah Bogor. Mungkin tahun 2020 lebih luas lagi, tapi data yang tersedia atau gambar yang ada hanyalah pada tahun sampai tahun 2005. Nah, kalau gambar berikut ini adalah contoh dari kampung ya, di mana yang sebelah kiri adalah urban kampung dan sebelah kanan adalah tradisional kampung. Kita bisa lihat di sini bahwa yang urban kampung merupakan terdiri dari blok-blok apartemen yang sangat padat tentunya, gitu ya. Sedangkan tradisional kampung masih relatif luas dan orang masih bisa lalu lalang di sekitar kampung tersebut. Gambar ini sebuah karikatur yang menunjukkan bagaimana akibat dari urban sprawl itu, yaitu berkurangnya lahan-lahan pertanian. Ya, jadi kita lihat di sini contohnya adalah dari pedesaan Amerika, di mana Paman McDonald itu dulunya punya farm ya, atau punya daerah pertanian, tapi ternyata sudah dijual kepada pengembang. Maka katanya di situ adalah Old MacDonald had a farm, gitu ya. Dulu pernah punya pertanian. Ya. Jadi ini juga terjadi di hampir seluruh bagian dunia, bagaimana tanah-tanah atau wilayah-wilayah pedesaan yang dulunya sebagai daerah pertanian tergusur karena perkembangan dari daerah urban ini. Kalau tadi bagaimana perluasan perkotaan itu telah berakibat kepada berkurangnya area pertanian, maka sebetulnya ketika proses urbanisasi itu sangat cepat, maka juga berakibat yang kurang baik dalam situasi dalam kota itu. Misalkan masalah pemukiman dengan munculnya apa yang disebut dengan slum area ya, atau daerah kumuh ya, karena memang wilayah kotanya tidak siap menampung arus migrasi masuk itu. Atau kemudian polusi udara ya, yang sangat buruk gitu ya. Kita bisa lihat kota Jakarta diselimuti asap. Kemudian kesehatan masyarakat yang kurang baik. Jadi kalau ada terjadi gampang sekali terjadi wabah penyakit ya, karena tadi akibat sanitasi buruk dan juga mungkin perumahan yang kurang baik, sehingga kalau ada seseorang yang kena penyakit menular dengan cepat ke banyak tetangganya. Nah, kemudian juga kepada kemacetan ya, lalu lintas yang luar biasa. Nah, ini adalah beberapa akibat dari urbanisasi itu. Selanjutnya kita masuk ke sub pokok bahasan kedua, yaitu mengenai gerakan lingkungan perkotaan atau environmental urban movement. Pada masa lalu, kota merupakan hunian raja-raja, bangsawan, dan juga warga yang memfasilitasi kehidupan mewah kelas elit itu. Jadi juga ada tentara, pengawal, penghibur, pengrajin, atau bahkan perempuan penghibur gitu ya. Sedangkan penduduk yang mayoritasnya adalah petani pada waktu itu tinggal di luar batas atau tembok kota. Nah, kemudian berkembangnya kelas pedagang menjadikan kota sebagai hunian pedagang dan pelaku pasar. Kemudian ketika revolusi industri menjadikan kota sebagai pusat kegiatan industri dan menarik penduduk desa untuk menjadi buruhnya. Nah, kemudian selain berburuh di pabrik, maka orang-orang dari desa itu juga datang dan bekerja untuk memfasilitasi kaum buruh. Ya, dengan demikian, proses urbanisasi tidak terbentuk lagi. Pada tahun 2020 ini, ya, wilayah perkotaan yang hanya meliputi
4% permukaan bumi dihuni lebih dari 50% penduduk dan mengkonsumsi 67% energi dan melepas 70% emisi gas rumah kaca. Ya, sehingga kita bisa bayangkan seperti apa kita bilang sumpek ya daerah kota itu. Kalau kemudian kita tidak memeliharanya dengan baik, maka kota mungkin tidak survive atau tidak sustain ya, tidak bisa berkelanjutan. Maka menyadari hal itu, muncul berbagai inisiatif gerakan lingkungan perkotaan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan atau sustainability ke dalam pembangunan dan perencanaan perkotaan. Gerakan lingkungan perkotaan telah berkembang dan berevolusi selama lebih dari 1 abad. Penelusuran yang dilakukan oleh Yakub dan kawan-kawan dari artikel yang diterbitkan pada tahun 2019 menemukan ada 11 jenis kota yang termasuk dalam gerakan ini, yaitu Garden City, Green City, Sustainable City, Eco City, Resilient City, Livable City, Low and Zero Carbon City, Zero Energy City, Smart City, Solar Energy City, dan Compact City. Semua jenis kota tersebut mempunyai tujuan untuk menjadikan sebuah kota sebagai hunian yang berkelanjutan dengan beragam metode. Walaupun pemahaman warga tentang keberlanjutan sudah baik, tetapi tidak mudah menerjemahkannya dalam perencanaan perkotaan. Diperlukan waktu yang panjang dan ketekunan dari pelaksananya. Agar pembentukan kota yang berkelanjutan tidak teknokratis, diperlukan partisipasi aktif dari warganya. Jadi warga itu harus ikut di dalam aktivitas itu. Jadi tidak hanya tergantung kepada perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah saja. Jadi contohnya ya, misalkan untuk menjadikan sungai itu bersih, maka bukan kemudian menjadi tugas dari pemerintah atau petugas sampah untuk selalu membersihkan sungai, tetapi warga juga harus berpartisipasi aktif untuk tidak membuang sampah di sungai dan ikut membersihkan sungai sebagai bagian dari kehidupan, sumbangan untuk kehidupan di masa depan. Nah, berikut ini adalah beberapa gambaran ya dari kunci ya, gambaran kunci atau ciri dari kunci dari suatu kota yang berkelanjutan ya. Misalkan ya, Anda bisa membacanya dalam teks ya. Misalkan sumber daya dan servis itu dapat diakses oleh siapa saja. Transportasi umum itu bisa menjadi dilihat sebagai suatu alternatif yang baik bagi kendaraan pribadi, dan transportasi umum itu harus aman dan meyakinkan. Berjalan dan naik sepeda aman gitu ya, open space dapat diakses dan menyenangkan, dan kemudian jika mungkin itu menggunakan sumber daya yang renewable ya. Kemudian sampah ataupun limbah itu dilihat sebagai resource ya. Jadi menjadi sumber dari bahan yang lain ya, sehingga bisa di recycle gitu ya. Kemudian rumah itu menggunakan energi yang lebih efisien, rumah mudah diperoleh ya, dan kemudian komunitas itu berhubungan dengan baik ya, dan kemudian saling bekerja sama untuk memberantas kejahatan ya. Kemudian budaya dan kemudian kegiatan sosial itu dapat diakses semua orang ya. Kemudian
banyak terjadi investasi untuk menguatkan sentral bisnis distrik. Jadi istilahnya ekonomi itu usaha-usaha atau bisnis itu juga berkembang dengan baik. Keberlanjutan kota dan komunitas juga merupakan tujuan ke-11 dari SDGs, Sustainable Cities and Communities. Ya, jadi di sini tujuannya adalah untuk membuat kota-kota dan hunian gitu ya. Hunian itu inklusif, ya, aman, ya, resilient dan berkelanjutan. Ya, misalkan ini data global dikatakan bahwa pada tahun 2018 ya, atau pada kenyataannya ya bahwa penduduk perkotaan yang tinggal di slum area itu ternyata meningkat menjadi 24% pada tahun 2018. Dan kemudian pada masa COVID sekarang ini ternyata hampir kasus COVID itu terjadi di daerah urban ya, bahkan lebih dari 90% terjadi di wilayah perkotaan gitu. Nah, gambar berikut adalah bagaimana yang terjadi atau fakta mengenai perkotaan pada tujuan ke-11 yaitu Sustainable Cities and Communities di Indonesia. Antara yang dikatakan bahwa antara tahun 2009 dan 2014 terjadi penurunan jumlah penduduk yang ada di slum area. Namun demikian, ya, masih ada 882 juta orang yang tinggal di slum area itu. Dan jumlahnya sebetulnya tetap naik terus gitu ya. Jadi persoalan terjadinya hunian kumuh di kota itu juga terjadi hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian subbab 3 mengenai kota hijau atau Green City. Green City menurut Yakub dan kawan-kawan adalah suatu kota yang berusaha untuk mengecilkan dampak lingkungannya dengan mengurangi sampah, meningkatkan daur ulang, menurunkan emisi, menambah kepadatan perumahan tapi memperluas ruang terbuka, dan mendorong pengembangan usaha ekonomi lokal. Jadi nampak di sini bahwa Green City itu konsepnya adalah menjadi suatu wilayah yang mandiri ya secara ekonomi berkembang, kemudian juga walaupun ada desain perumahan itu lebih padat, tetapi agar memperluas ruang terbuka dan kemudian mengurangi sampah dan kemudian tadi menjadikan sampah itu sebagai resource sehingga kita bisa daur ulang untuk menjadi barang yang lain lagi sehingga hampir tidak ada sampah di situ. Mengapa kita memperhatikan tentang urban green? Nah, jawabannya adalah sebagai pelayan ekosistem atau ekosistem services. Pelayanan ekosistem adalah barang dan jasa yang diperoleh manusia dari alam, langsung atau tidak langsung, untuk mempertahankan hidup. Seringkali tidak tergantikan atau irreplaceable. Misalnya, makanan, udara dan air bersih, siklus zat gizi, detoksifikasi dari bahan-bahan berbahaya, polinasi, pengontrol banjir, dan lain sebagainya. Pelayanan ekosistem disediakan oleh vegetasi dan tanah yang gembur. Jadi bagaimana untuk menghasilkan apa yang disebut sebagai ekosistem services di daerah urban itu?
Nah, pelayanan ekosistem di perkotaan itulah yang disebut sebagai kota hijau atau RTH atau disediakan oleh RTH, ruang terbuka hijau, yang merupakan gabungan dari suatu estetika, ya, sesuatu yang indah untuk dipandang, tapi juga fungsional. Keberlanjutan kota berhubungan dengan kualitas dan kuantitas RTH, sehingga RTH ini sangatlah bernilai. Green City sesungguhnya berarti a new way of enhancing the sustainability of urbanized areas. Jadi artinya adalah bahwa kota hijau itu adalah suatu cara baru untuk menambah, ya, keberlanjutan dari suatu area yang sudah terkotakan gitu. Ecosystem services terletak dalam inti konsep if life is valuable, then green is valuable. Jadi pelayanan ekosistem itu, ya, kita harus berpendapat bahwa kalau hidup itu berharga, maka yang hijau-hijau itu ya berharga. Namun demikian, ada masalah kecil, terutama bagi para ekonom, bahwa RTH itu tidak bisa dinilai. Tidak ada harga untuk RTH. RTH, ya, atau green space akan kalah dalam kompetisi penggunaan lahan karena uang akan bicara. Maksudnya adalah bahwa suatu wilayah yang terbuka itu, jika diperhitungkan apakah akan menjadi taman, ya, tempat bermain, tempat jalan-jalan atau sesuatu dibiarkan sebagai tempat yang terbuka, ya, itu apakah akan menguntungkan gitu ya, dibanding kalau dibikin menjadi sebuah komplek perbelanjaan misalkan atau komplek perumahan. Itu yang terjadi. Nah, memang perlu ada pendekatan green economy di dalam hal ini. Berikut ini adalah suatu diagram konseptual, ya, yang menggambarkan antara ya tadi conflict of interest, ya. Jadi dalam penggunaan lahan tadi, ya, apakah akan digunakan sebagai daerah terbuka hijau, ya, sebagai ekosistem services dari wilayah kota, atau ditutup dan atau dibangun di atasnya adalah sebuah tempat yang bisa menghasilkan keuntungan. Jadi semacam itu. Jadi kita bisa lihat bahwa pertumbuhan penduduk atau urbanisasi, ya, meningkatnya penduduk perkotaan itu memerlukan tanah pertanian karena untuk makan dan bahan bakar misalkan. Tapi juga memerlukan tadi urban green gitu kan. Dan juga untuk menghasilkan ekosistem alamiah gitu ya sebagai supportingnya. Nah, itu saling beradu tuh antara tanah pertanian tadi apakah akan menjadi services saja ataukah kemudian akan menjadi urban infrastruktur yang lain, semacam itu. Nah, oleh karena tadi banyak konflik of interest antara penggunaan lahan gitu ya untuk kebutuhan atau kegiatan ekonomi atau ruang terbuka hijau, ya, maka timbul pertanyaan, apakah ada kota hijau yang berhasil di dunia ini? Pada kenyataannya banyak, dan salah satu pelopornya adalah kota yang disebut sebagai namanya adalah Curitiba, ya, yang di Brazil Selatan. Ya, dia itu adalah pelopor kota hijau. Jadi yang pertama kali, ya, dan kemudian menjadi referensi banyak kota-kota lain. Nah, penjelasannya adalah demikian. Mungkin
pola dasar kota hijau adalah Curitiba tersebut. Nah, ketika yang menjadi wali kota adalah seorang arsitek, ya, dan perencana kota, ya, yang adalah bernama Jamie Lerner pada tahun 72. Apa yang dia lakukan? Dia menutup 6 blok kawasan pusat bisnis kota untuk kendaraan bermotor atau mobil. Ya, jadi tidak boleh masuk ke blok itu. Ya, mobil tidak boleh masuk ke situ. Dan tentu itu menyenangkan penduduk dan pemilik bisnis. Ya, sehingga tentu orang harus berjalan kaki kalau mau berjalan di blok itu. Nah, sekarang zona bebas mobil 3 kali lebih besar dan merupakan jantung kota metropolis yang ramai ini. Ya. Wali kota Lerner juga menerapkan sistem bus berteknologi tinggi sehingga sangat mengurangi lalu lintas dan polusi udara tentunya, ya. Karena banyak orang memilih menggunakan bus tersebut daripada menggunakan mobil pribadi. Langkah tersebut juga mendorong kepadatan di sekitar pusat transit. Dengan demikian menjaga ruang terbuka di wilayah lain. Ya, jadi orang hanya bekerja atau berada di dalam suatu wilayah transit itu, ya. Saat ini 3/4 dari 2,2 juta penduduk kota Curitiba menggunakan bus setiap hari. Jadi ini adalah kesuksesan dari sebuah kota yang didesain sebagai kota hijau. Tapi itu adalah sudah direncanakan diawali sejak tahun 72. Sudah 30 tahun lebih. Ya. Nah, apakah Indonesia juga membangun kota hijau? Ya, tentu saja. Jakarta ya itu diproyeksi untuk menjadi kota hijau. Kita lihat bahwa dilakukan urban consolidation, ya, konsolidasi wilayah urban dengan menggabung kota-kota di sekitar Jakarta, ya, kita sebut sebagai Jabodetabek, ya, dan itu dihubungkan dengan jaringan jalan tol dan juga kereta api, ya, yang kita sebut sebagai ada komuter lain itu, ya. Nah, kemudian efisiensi transportasi, ya, efisiensi transportasi ini dengan tadi meniru teknologi bus yang di Brasil tadi, ya, kita sebut sebagai Transjakarta itu adalah sama dengan yang dilakukan di Brasil tadi, ya. Ya, kalau Brasil sudah mulai melakukan mungkin lebih hampir 50 tahun yang lalu, tapi kita mungkin baru belum lama, ya, mungkin 20 tahun terakhir, ya, tetapi masyarakat sudah terbiasa juga menggunakan bus itu. Nah, kemudian penambahan ruang terbuka hijau, ya. Jadi RTH Jakarta itu 10%, ya, dan angka itu masih jauh dari kebutuhan ideal RTH kota yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang, yaitu 30%. Juga ada kegiatan normalisasi aliran sungai untuk mengurangi banjir. Nah, gambar ini menunjukkan peta dari konsolidasi perkotaan di Jabodetabek, ya. Kita bisa lihat memang sudah direncanakan, ya, sejak tahun berapa itu, ya, oleh Kementerian PUPR gitu, ya. Tapi perlahan-lahan, bertahap-tahap gitu, ya, sehingga pada akhirnya semua jalan tol menghubungkan seluruh bagian dari daerah perkotaan di sekitar Jakarta. Nah, ini adalah urban consolidation. Nah, langkah kedua untuk menjadikan Jakarta sebagai green city adalah
transportation efficiency, efisiensi transportasi. Dengan perubahan paradigma transportasi, di mana angkutan umum sebagai backbone transportasi. Ya, jadi bahwa prinsipnya adalah menyalurkan kendaraan atau orang sebetulnya. Kalau kendaraan yang dipindahkan, maka akan terjadi kemacetan seperti sekarang ini. Tapi kalau prinsipnya adalah memindahkan orang, maka kita harus menggunakan transportasi umum massal. Antara lain dengan bus Transjakarta yang meniru teknologi dari Curitiba, Brasil tadi. Kemudian juga kereta api cepat, komuter line, ya. Dan berikutnya adalah kereta api bawah tanah, ya. Dan juga LRT, ya, yang di atas tanah, gitu ya. Jadi MRT, LRT, dan bus Transjakarta, ya, semuanya bertujuan memindahkan orang, ya, dari suatu kota ke kota lain di daerah konsolidasi Jabodetabek itu. Nah, itu akan mengurangi kepadatan sehingga tadi seperti Curitiba, pusat kegiatan orang itu hanya di stasiun yang ramai, ya. Semua orang akan berjalan kaki menuju ke tempat kerja masing-masing. Ya, perlu waktu yang lama untuk kebiasaan itu, gitu ya. Dan penyempurnaan dari sistem transportasi sendiri. Nah, gambar berikut itu menunjukkan green space, ya, yang ada di Semanggi dan juga di Taman Waduk Pluit itu menjadi area terbuka. Nah, berikut ini juga upaya menambah ruang terbuka hijau di Jakarta yang diupayakan oleh masyarakat. Ya, seperti pemilik restoran yang kemudian membuat taman di atas, ya, di atap, ya. Kemudian juga hutan kota di Serengseng yang kemudian itu dipelihara oleh warga, ya. Jadi warga menjadi ikut terlibat di dalam menciptakan proses untuk sustainability kota Jakarta itu. Nah, adakah kota lain di Indonesia yang juga menuju Green City? Ada, yaitu Surabaya. Bahkan Surabaya itu sudah mendapatkan award, ya, dari PBB sebagai Global Green City pada tahun 2017. Nah, kota Surabaya mendapatkan penghargaan Global Green City tahun 2017 itu karena dengan perencanaan kota, manajemen sampah, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kunci dari penciptaan kota hijau itu. Ya, di sini antara lain bahwa warga gitu ya, misalkan bisa menukarkan botol plastik dengan tiket bus tertentu dan sebagainya. Ya, sehingga warga merasa terlibat dan memiliki kota Surabaya itu, sehingga segala rencana, ya, untuk menjadikan kota Surabaya menjadi Green City bisa berhasil. Berikut adalah daftar referensi yang bisa Anda baca, ya, sendiri kalau ingin lebih lengkap atau mendapat penjelasan yang lebih baik dari penjelasan saya tadi. Silakan. Nah, baiklah, demikianlah perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dengan perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.